Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cynthia Putri Wulandari dengan NIM 233023. Di video kali ini saya akan tutorial menggunakan aplikasi SPSS untuk analisis regresi linear dengan variabel moderasi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dengan kepercayaan pelanggan sebagai variabel moderasinya. Nah, selanjutnya itu hipotesis. Hipotesis ada dua mekanisme yang bisa dipakai, yaitu yang pertama hipotesis dua arah, yang dimana kualitas pelayanan itu berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Lalu H2-nya itu kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan yang dimoderasi kepercayaan pelanggan. Dan hipotesis satu arahnya itu kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap Y, atau H2-nya itu kepercayaan pelanggan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Nah, ini untuk modelnya, yang dimana variabel moderasi berpengaruh terhadap variabel X dan Y, yang dimana memperkuat atau memperlemah hubungan. Di sini saya menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini juga saya siapkan data primer dengan 30 responden yang nantinya akan kita eksekusi. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Eviews-nya. Nah, ini adalah halaman pertama di aplikasi Eviews. Langsung saja kita import file yang sudah saya save di sini. Nah, setelah muncul ini kita klik OK. Masuk. Ini kita ubah ke measure-nya itu scale. Setelah ini caranya untuk kita langsung ke ini, kita ubah ke salju. Setelah ini kita lanjut ke mencari nilai uji normalitas. Di sini saya menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Caranya untuk persamaan 1 itu kita masuk ke aplikasi Eviews, lalu kita analis, lalu kita regression ke linear. Nah, ke Y, kepuasan pelanggan, lalu ke independennya Y masukkan, lalu kita ke save dan kita centang ini, lalu continue, lalu kita OK. Kemudian kita lakukan normalitas. Caranya normalitas regression to sample. Nah, sini kita masukkan ke sisi kanan, lalu kita OK. Nah, ini nilainya sudah muncul 200 sama dengan ini. Nah, kalau ini lolos karena lebih besar dari 0,5. Untuk persamaan kedua caranya sama.
kita masukkan moderasi sama interaksinya. Caranya sama dengan analyze, lalu regression, linear. Nah, ini kita masukkan ini sama. Ini masih ke tersave ya, langsung oke. Setelah itu kita analis lagi ke normalis, terus lagi ke sel. Nah, ini kita ganti dengan yang baru. Oke. Nah, ini hasilnya sama ya, seperti ini yang sudah saya salin 200. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai sig-nya persamaan 1 dan persamaan 2 itu sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Selanjutnya untuk asumsi klasik selanjutnya itu adalah hasil uji multi. Nah, kenapa di sini hanya mencari persamaan 2, tidak persamaan 1? Karena pada konsepnya sendiri untuk melihat apakah ada kolerasi antar variabel X. Nah, untuk sedangkan persamaan 1 hanya ada variabel X-nya itu ada 1, jadi tidak dilakukan multiko. Maka dari itu kita hanya melakukan persamaan 2. Caranya itu dengan masuk ke analis, lalu regression linear. Kita hilangkan contengnya dulu, continue, lalu kita masuk ke statistik, kita centang ini lalu continue. Nah, setelah ini kita continue. Oke. Nah, nilai P-nya sudah muncul. Untuk nilai toleran ini sama dengan data yang sudah saya salin, 21,821, 17,006, dan 57,626 untuk nilai F-nya. Nih. Nah, di sini yang tidak lolos itu kualitas pelayanan, kepercayaan pelanggan, semuanya tidak lolos ya, karena dapat dilihat bahwa semua variabel persamaan 2 itu memiliki nilai toleransi kurang dari 0,10 atau nilai FIF 10, lebih besar 10,00. Maka dari itu dapat disimpulkan terdapat gejala multiko atau tidak lolos uji multi. Nah, cara untuk mengatasi masalah multiko dalam menggunakan variabel moderasi yaitu dengan cara main centering. Nah, kita cari nilainya dulu. Caranya dengan nah, ini hasilnya. Lalu kita paste di sini. Pastekan dalam bentuk value. Nah, ini nilai min untuk variabel. Lalu ini kita salin, kita masuk ke FIFA. Lalu kita transform. Ini kita beri nama MC underscore X.
kurang, kita pastekan. Oke, lanjut lagi untuk yang moderasinya, transform red, ini kita dinamakan, kita reset dulu, kita beri nama MC underscore M kurang, kita salin lagi dari tadi, kita masuk ke pasta, kita ubah ke titik. Oke, setelah itu ini sudah ada yang digunakan. Nah, setelah ini kita setelah itu kita lakukan interaksinya juga harus diulang ya. Kita lakukan hal yang sama. Ini kita restart dulu aja. Untuk sini kita beri nama MC X dan MCM. Setelah itu kita oke. Nah, di sini sudah masuk ya, guys. Setelah itu ini yang digunakan, maka kita lakukan analyze regresi linear. Ini kita keluarkan dulu. Ini kita ganti ini. Itu kita statistik. Ini udah saya contoh. Kita oke. Lalu kita, nah ini ini hasilnya 1,544, 1,596, 1,044. Berdasarkan tabel di atas dapat lihat bahwa semua variabel persamaan 2 memiliki nilai toleransi lebih besar 0,10 atau nilai FIF kurang dari 10. Dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multiko atau lolos uji multiko. Selanjutnya kita lakukan uji heteros.
Ini di sini saya gunakan hasil uji Permendero. Untuk persamaan 1 kita lakukan dengan cara ingat RSC 21 ini adalah untuk persamaan 1 tadi. Nah, jadi ini yang kita gunakan. Caranya ini kita untuk X. Ingat ini persamaan 1 ya teman-teman. Lalu kita save, ini kita conteng. Lalu kita oke. Nah, ini udah masuk ya. Jadi yang kita gunakan tuh residual 3 ya teman-teman. Lalu kita analis, lalu kita correlate. Masukkan X-nya, kemudian lalu kita ganti ini. Oke. Nah, ini dia nilainya 30 sama dengan ini, berarti lolos. Untuk persamaan 2 itu kita gunakan untuk persamaan 2 kita lakukan sama. Lalu ini kita keluarkan, lalu kita masukkan ini yang kita gunakan. Lalu oke. Maka muncul sinar 4 karena ini yang kita gunakan. Setelah itu kita analis, lalu
correlate bivarian. Nah, ini kita riset, kita masukkan yang keempat. Dan ini kita keluarkan juga. Nah, lalu ini kita riset, lalu kita masukkan ini. Lalu keempat kita centang lagi. Oke. Nah, ini udah masuk. Sama ya teman-teman, isinya dari ini nih sama. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Prof uji hetero semua variabel pada persamaan RHO, semua variabel pada persamaan 1 dan persamaan 2 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedasitas atau lolos uji heteroskedasitas. Selanjutnya, untuk hasil uji autokorelasi itu kita juga menggunakan dua persamaan. Kita lanjut kembali ke aplikasi. Caranya kita analis regression linear. Ini kita riset, kita masukkan Y, kita riset. Di sini kita isi lalu kita statistik deprivation.
lalu oke. Nah, ini dia nilai Durbin-Wartennya 2582 sama dengan data yang sudah saya salin. Lalu berarti ini lolos autokorelasi. Untuk persamaan duanya caranya sama, kita ke regression linear lagi. Ini kita keluarkan, kita masukkan yang kita transform tadi. Nah, di sini masih statistik ya, ke Durbin-Warten, lalu kita oke. Nah, ini adalah persamaan kedua, nilainya 1,922. Itu sama dengan ini 1,922. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Warten persamaan 1 sebesar 2,582 dan persamaan 2 sebesar 1,922 berada di antara negatif 2 sampai plus 2. Maka dapat dikatakan model persamaan regresi tidak terjadi autokorelasi. Sebenarnya sudah langsung. Setelah itu kita masuk ke variabel regresi dengan persamaan regresi dengan variabel modulasinya. Dengan persamaan satunya ini sebenarnya sudah ada langsung yang ada di sini teman-teman, tapi untuk mempermudah kita ulang. Sebenarnya udah ada di sini ya teman-teman, untuk persamaan satu, tapi untuk mempermudah kita lakukan ulang saja. Ini untuk berada di sini, tapi untuk kita memudahkan analisisnya,
Kemudian kita masuk ke persamaan regresi dengan variabel modulasinya. Ini adalah persamaan. Sebenarnya sudah ada langsung di sini teman-teman, tapi untuk memudahkan kita ulang saja. Kita ini close outputnya dulu karena terlalu banyak outputnya. Nah, caranya kita lakukan analyze, lalu lalu regression, kita reset dulu. Ini kita save, lalu di sini untuk oke. Nah, ini dia hasilnya. Ini sama dengan ini. Nah, 938 9380. Lalu untuk persamaan 2 itu persamaan 2 itu caranya juga sama. Kita masuk analyze, regresi linear. Ini kita keluarkan, kita masukkan ini, lalu kita oke. Nah, untuk nilainya itu ini dia sama dengan 8763015, dan ini juga ini sama. Nah, ini nilainya, ini nilainya sama. Nah, setelah itu kita masuk ke untuk penjelasannya. Untuk adapun
nilai konstanta sebesar 3,889, artinya tanpa ada variabel X, M, dan interaksi X kali M, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 3,889%. Nilai koefisien beta variabel X sebesar 0,541 jika nilai variabel lain konstanta dan variabel X mengalami peningkatan 1%, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,541. Dan selanjutnya, nah, untuk selanjutnya kita mencari hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis itu caranya nih, jalannya pakai ini ANOVA. Itu untuk penjelasannya kenapa ini persamaan satu size trap, karena yang digunakan hanya persamaan 2, F hitungnya 1418,980 dan signya 0, dan persamaan 2 itu cuma sampelnya 30, jumlah variabelnya 4. Caranya F tabel sama dengan 30 kurang 4 sama dengan 16, yaitu 2,82. Nilai F hitung sebesar 1418,980 dengan tabel 2,82 dan nilai sig 0,00 kurang dari 0,05, maka H3 diterima antara X, M, dan interaksi berpengaruh terhadap Y. Untuk hasil uji koefisiennya kita untuk hasil uji koefisien determinasi itu kita menggunakan square itu kita menggunakan ini Moitz-Mackie yang dari sini tadi udah saya salin ke sini nih, dan untuk persamaan duanya juga sudah saya salin. Nah, di sini ada penjelasannya. Nilai adjustment R² itu persamaan 1 sebesar 0,876 atau 8,76%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari X mampu menjelaskan variabel X besar 8,76%, sedangkan sisanya yaitu 99,124% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nilai adjustment juga itu ada 0,993 atau 99%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari X, M, dan interaksi X kali M mampu menjelaskan variabel Y sebesar 99,3%, sedangkan sisanya yaitu 99,007% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Untuk hasil uji T, kriteria pengambilan keputusan untuk uji hipotesis 1 arah pihak kanan atau arah positif jika plus hitung itu lebih besar T tabel atau sig kurang lebih sama dengan alfa dan arah koefisien positif, maka H diterima. Dan jika T hitung
itu kurang lebih T tabel atau sig alpha, lebih besar sig alpha, maka HO. Nah, seperti inilah tutorial analisis regresi linier dengan variabel moderasi dengan menggunakan SPSS. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.